Tentara Inggris berkhianat, akhirnya pilih untuk memihak Rusia dalam perang Ukraina. Well, every man takes his choice. You lot have chose to go over to that side, but a lot of us chose to come over to this side, foreign volunteers, to the Russian side. Dua warga Inggris telah berkhianat dengan memihak Rusia dalam perang Ukraina. Ben Stimson dan juga Aidan Minnis tercatat sebagai dua orang Inggris yang diketahui berperang untuk Rusia. Tindakan mereka dikecam keras oleh mantan komandan Angkatan Darat Inggris. Kedua pria tersebut berada di wilayah Donbas bersama pasukan Rusia. Dalam sebuah video, Stimson terlihat mengenakan seragam militer dengan bendera Rusia terpampang di sakunya. Dia berbicara dengan aksen Lancashire yang kental. Ya, kembali ke Rusia, saya kembali berseragam, ungkapnya. Dia kemudian melambaikan granat yang belum meledak yang digunakan di Ukraina dan bercanda. Kami mendapat pengembalian dari beberapa pembayaran pajak Inggris, ungkapnya. Dalam video itu, Stimson memperjelas siapa yang dia perjuangkan, yaitu Rusia. Setiap orang mempunyai pilihan sendiri. Banyak dari kami, para sukarelawan asing, telah memilih untuk bergabung dengan pihak ini, yaitu pihak Rusia, katanya dikutip dari The Mirror. Sedangkan Aidan Minnis, mantan anggota Front Nasional dan terpidana kasus asal Chimpenham-Wiltshire, mengatakan kepada Mirror bahwa dia sekarang menjadi pencari ranjau di Angkatan Darat Rusia. Mantan komandan Angkatan Darat Inggris Kolonel Richard Kemps kesal dengan ulah dua pria tersebut. Keduanya benar-benar memalukan, ungkapnya. Seperti para jihadis Inggris yang bergabung dengan ISIS, kedua pria tersebut menghadapi hukuman penjara jika atau ketika mereka kembali ke negaranya. Stimson asal Oldham Greatle Manchester pernah dipenjara karena pelanggaran setelah menghabiskan 4 bulan membantu separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas pada tahun 2015, setahun setelah Rusia mencaplok Crimea. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia pergi ke sana untuk mengemudikan ambulans. Namun dalam sebuah wawancara dia mengakui bahwa dia telah menjadi tentara Rusia setelah membaca propaganda pro-komunis secara online. Dia mengklaim dirinya adalah seorang pekerja keras yang tidak memiliki pekerjaan dan mengatakan dia siap berada di garis depan Rusia dalam perang. Pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi senyap di Ukraina. Rusia akhirnya grebek keberadaan mereka dan menghajarnya. Pasukan khusus Inggris tak bisa mengelabui Rusia. Seperti apapun mereka menyusup ke Ukraina dengan diam-diam, namun pada kenyataannya tetap terungkap dan digempur dengan serangan masif karena telah diam-diam melawan Rusia atas nama Ukraina. Keberadaan pasukan khusus Inggris makin memperparah kondisi Ukraina yang akhirnya makin tak berkutik setelah ditinggal oleh Amerika dan negara NATO yang lain. Diberitakan sebelumnya pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi di Ukraina bersama pasukan Kiev. Demikian pengungkapan The Classified UK pada hari Rabu mengutip buku yang baru diterbitkan oleh jurnalis Polandia, Zbigniew Parafianowicz, adalah koresponden Ukraina untuk harian Polandia. Warga Polandia bersama dengan warga Inggris dan Amerika Serikat telah melatih pasukan khusus Ukraina sejak tahun 2014, kata menteri tersebut. Menurut Parafianowicz, Special Air Service atau SAS Inggris juga telah melatih petugas keamanan Presiden Volodymyr Zelensky.
Sumber lain yang diidentifikasi hanya sebagai perwira tinggi Polandia mengatakan bahwa pasukan komando ini tidak kembali ke Polandia tetapi pergi ke arah yang berlawanan, ke Kharkiv dan sebagian Donbas yang dikuasai Ukraina. Mereka bekerja sama dengan Inggris, kata perwira itu. Kemudian kami menyusun formula untuk kehadiran kami di Ukraina. Kami hanya diberikan cuti yang dibayar. Politisi pura-pura tidak melihat ini. Menurut laporan Declassified UK, beberapa dari pasukan komando Polandia ini mungkin telah melatih anggota Azov, gerakan yang dulunya merupakan neo-Nazi khususnya unit Kraken yang berbasis di Kharkiv dalam menggunakan peluncur roket NLAW yang dipasok Inggris. Postingan media sosial mengidentifikasi mereka hanya sebagai instruktur dari negara-negara NATO. Buku Parafionovics tampaknya mengkonfirmasi laporan media sebelumnya tentang pasukan komando NATO yang bertempur bersama pasukan Ukraina. Pada bulan April 2022, harian Prancis Le Figaro mengklaim bahwa operator SAS dan Delta Force telah mengorbankan perang rahasia atas nama Ukraina sejak awal operasi militer Rusia. Tak lama setelah pengungkapan tersebut, The Times melaporkan sejumlah operator SAS telah kembali ke Ukraina untuk mengajari tentara Kiev cara mengoperasikan roket anti-tank buatan Inggris. Lalu Desember tahun lalu, sebuah publikasi militer Inggris mengakui bahwa hingga 300 marinir kerajaan Inggris telah dikerahkan ke Ukraina untuk operasi terpisah. Dokumen rahasia Pentagon yang bocor pada bulan April tahun ini juga menunjukkan setidaknya 50 operator pasukan khusus Inggris masih aktif di Ukraina hingga bulan Maret.